Sosok Linda akhirnya muncul ke publik setelah diperiksa Polres Cirebon sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Senin 28 Mei. Ia hadir didampingi oleh pengacaranya Putri dan sejumlah pihak. Linda pun memberikan sejumlah pengakuannya terkait kasus ini. Selama pemeriksaan, Linda mengaku ditanya sebanyak 30 pertanyaan dari penyidik soal biodata hingga hubungan dengan Vina. Namun ia membantah jika dirinya adalah sahabat atau teman dekat dari Vina. Menurut Linda, dirinya dan Vina hanya sebatas sama-sama menjadi pacar dari anggota geng motor. Ia menekankan bahwa hubungannya tidak sedekat seperti layaknya yang ada di film Vina sebelum 7 hari. Bahkan ia sudah tidak berhubungan lagi dengan Vina 6 bulan sebelum kejadian. Setelah Linda putus dengan sang pacar, hubungannya dengan Vina juga semakin menjauh. Lebih lanjut, Linda mengatakan belum pernah melihat film Vina yang membuat kasus ini kembali dibuka. Disebut Linda keluarganya melarang melihat film tersebut. Terlebih, Linda tidak pernah ditemui pihak produser sebelum film Vina dirilis. Linda juga mengaku tidak pernah diberitahu tentang proses pembuatan film itu. Masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Mana coba tunjukin tangannya, coba jangan. Tidak ada tato ya. Berarti foto yang di medsos itu bukan Linda? Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Gitu. Berarti ini sahabat lamanya dari ini. Jadi almarhum Vina. Almarhum Vina itu. Ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi. Gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Gitu. Jadi tadi di dalam ada berapa pertanyaan? Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Soalnya Novi sekitar berapa? 30 pertanyaan. Tadi apa? Soal apa aja? Soal aja, Mbak. Yang ditanya sampelnya apa? Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Ada pertanyaan Kalau dengan menjurus Peggy, ke arah kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy. Enggak kenal. Ke Peggy, Tapi pelaku. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama Tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama sekali? kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada dia di rumah. terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah Udah ketemu. nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman Ya, biasa teman aja. Teman biasa tongkrongan aja. doang. Iya. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya. Harapan sendiri seperti apa Mbak ke depan? Ya semoga ini kasusnya cepet selesai, cepet terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Seperti itu. Berarti Mbak Linda korban bulian ya, Mbak ya? Iyalah. Dia tidak mengetahui kasus ini sebenarnya. Coba Iya. Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya, tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Novi yang dampingin. Gitu. Jadi, sini dong Mbak Novi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Marlinda Putri alias Linda akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan Vina. Linda yang selama ini disebut-sebut sebagai sahabat Vina kini membantah. Linda mengaku tidak mengenal dekat sosok Vina Cirebon.
Demikian disampaikan Linda seusai diperiksa Polres Cirebon pada Senin 27 Mei. Linda menyebut hubungannya dengan Vina tidaklah dekat, sehingga tidak ada komunikasi sebelum kejadian tersebut. Bahkan 6 bulan sebelum pembunuhan terjadi, Linda sudah tidak bertemu dengan Vina. Menurut Linda, kedekatannya dengan Vina tidak seperti yang ditampilkan dalam film. Hal ini juga dibenarkan oleh kuasa hukum Linda, Putri Maya. Dia menyebut bahwa tidak ada yang spesial dalam pertemanan Linda dengan Vina. Keduanya saling mengenal karena Linda saat itu memiliki pacar anggota geng motor ekstasi, geng yang sama dengan pacar Vina yakni Eki. Sementara itu terkait hubungannya dengan para terduga pelaku, Linda mengaku tidak mengenal Peggy Setiawan dan 8 terdakwa lainnya. Linda menyebut saat pembunuhan itu terjadi, ia sedang berada di rumah. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan Ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstasi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan doang. Iya. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya. Di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari Marlinda Putri alias Linda muncul ke publik dan protes terkait isi film Vina. Menurut Linda, ada sejumlah adegan yang tidak sesuai kejadian yang ia alami. Bahkan ia menyebut masyarakat tergiring opini karena film tersebut. Linda pada Senin 28 Mei mengatakan soal penggambaran dirinya dalam film Vina tak sepenuhnya akurat, bahkan ia mengaku tak diberitahu tentang pembuatan film tersebut. Sejauh ini ia juga belum menonton film itu karena dilarang oleh pihak keluarganya. Namun soal adanya adegan kerasukan dalam film, Linda tidak keberatan dan berharap itu bisa menjadi petunjuk. Linda juga mengungkapkan ketidakakrabannya dengan para terpidana. Ia membantah keterlibatan dalam kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada saat kejadian, dia sedang berada di rumah. Linda juga mengaku bahwa hubungannya dengan Vina tidak dekat, sehingga tidak ada komunikasi sebelum kejadian tersebut. Selain itu, Linda juga menekankan bahwa Vina tidak pernah mencurahkan isi hatinya kepadanya dan hubungan mereka hanya sebatas teman biasa. Linda pun berharap kasus ini segera terungkap dan selesai. Di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama sekali. kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Betul. Kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Pengacara Hotman Paris Hutapea mencurigai dengan sikap ayah Eki, Ibtu Rudiana. Pasalnya, hingga kini, ayah Eki yang sekaligus sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon itu belum muncul ke publik setelah DPO Peggy Setiawan ditangkap Polda Jawa Barat. Hotman pun mempertanyakan Ibtu Rudiana yang tidak ingin berkoordinasi untuk memecahkan misteri kematian anaknya. Demikian disampaikan Hotman dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu 24 Mei lalu. Hotman mengaku telah beberapa kali menghubungi ayah Eki untuk bekerja sama membongkar kasus kematian anaknya dan Vina. Namun Ibtu Rudiana tidak memberikan responnya sama sekali. Hotman menilai Ibtu Rudiana memiliki sejumlah bukti terkait kasus ini. Terlebih bukan hanya sebagai polisi, anak Rudiana juga menjadi salah satu korban dalam kasus ini. Lebih lanjut, Hotman pun mempertanyakan sikap Rudiana. Hotman mencurigai ayah Eki ketakutan dengan sesuatu yang belum diketahui apa itu. Diketahui Rudiana terakhir kali muncul saat memberikan statement sembari menangis di media sosial. Ibtu Rudiana tidak tampil dimanapun termasuk membuka komunikasi dengan pengacara Hotman Paris. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa
Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Polda Jawa Barat menghapus nama Andi dan Dani dari daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan Vina. Kini terungkap sosok Andi, terduga pelaku yang masuk dalam DPO tersebut yang belakangan disebut fiktif. Sosok Andi dalam kasus Vina bukanlah sosok pria, melainkan seorang wanita. Melansir Tribun News Bogor pada Selasa 28 Mei, ternyata Andi adalah nama depan dari Linda, teman Vina yang viral di media sosial karena kerasukan. Linda juga membenarkan jika namanya ada Andinya. Dalam wawancara dengan Deddy Mulyadi, Linda mengungkap nama lengkapnya adalah Andi Marlina Putri Utami. Warganet awalnya menduga Linda memiliki hubungan dekat dengan Andi, namun hal itu dibantah oleh Linda. Linda menuturkan bahwa nama Andi merupakan marga dari Sulawesi Selatan yang diturunkan dari ayah kandungnya. Linda mengaku dibully oleh netizen akibat nama Andi tersebut. Linda bahkan mengaku tidak mengenal sosok Andi yang disebut warganet memiliki kedekatan itu. Sebelumnya, polisi menyebut 2 DPO Andi dan Dani dalam kasus pembunuhan Vina adalah fiktif alias tidak ada. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyebut para tersangka hanya asal sebut saat diperiksa. Ia pun menegaskan hanya ada 1 tersangka pembunuhan Vina yang masuk dalam DPO, yaitu Peggy Setiawan. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Vina Cirebon terkait DPO Andi yang disebut-sebut ada kaitannya dengan Linda. Linda membantah dirinya memiliki hubungan dekat dengan Andi DPO kasus Vina tersebut, namun demikian ia membenarkan bahwa namanya memang ada kata Andinya. Linda dalam wawancara dengan Deddy Mulyadi mengungkap nama lengkapnya adalah Andi Marlina Putri Utami. Nama Andi dalam dirinya merupakan marga dari Sulawesi Selatan yang diturunkan dari ayah kandungnya. Sebagaimana diketahui, polisi telah menghapus 2 DPO Andi dan Dani di kasus Vina dengan alasan tidak ada alias fiktif. Meski demikian, dalam dakwaan tersangka Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramadhani di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2027 mengungkap peran Andi. Andi memiliki peran penting dalam keterlibatan kasus pembunuhan Vina. Dalam isi dakwaan justru disebutkan bahwa yang memiliki masalah adalah Andi. Tersangka mengaku Vina dan Eki dibunuh karena bukan masalah cinta segitiga. Melansir isi dakwaan, kasus Vina Cirebon terjadi saat para pelaku nongkrong di warung Ibu Nining. Mereka juga mengonsumsi alkohol yang dicampur obat terlarang. Kemudian mereka pindah ke depan SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Majasam Kota Cirebon. Disitulah pelaku Andi bercerita bahwa dia memiliki masalah dengan geng motor lain. Ia pun meminta bantuan untuk mencari geng motor tersebut. 30 menit kemudian, kedua korban melintas mengendarai motor. Ternyata Eki memakai jaket dengan logo geng motor yang sedang diincar Andi dan teman-temannya. Hingga akhirnya Vina dan Eki dihajar oleh para pelaku hingga meregang nyawa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.